Bagaimana kematian dalam iman Kristen? Apa yang menjadi penyebab? Kan Alkitab berkata bahwa kematian itu karena dosa. Lalu bagaimana dengan pernyataan orang-orang bahwa dia telah dipanggil Tuhan? Apakah Tuhan yang membuat dia mati? Kita bikin bingung di situ. Yang buat bingung, kebingungan ibu itu apa? Yang mau ditanya? Saya belum nemu. Kebingungannya begini. Dalam apa yang mau bilang? Yang bikin saya bingung, saya percaya Tuhan tidak menyabut-cabut nyawa orang itu begitu, sebagai manusia. Tuhan menciptakan orang karena orang mati itu karena dosa. Tapi yang bikin kita bingung itu yang kebanyakan orang-orang bilang, ini kan cuma dengar yang mana, oh kita ini itulah Tuhan sudah panggil pulang begitu. Oke. Ya, oke. Tuhan sudah panggil pulang. Jadi Agatha dia bertanya tentang kematian. Bagaimana kematian dalam iman Kristen? Apa yang menjadi penyebab? Kan Alkitab berkata bahwa kematian itu karena dosa. Lalu bagaimana dengan pernyataan orang-orang bahwa dia telah dipanggil Tuhan? Apakah Tuhan yang membuat dia mati begitu? Silakan Agatha. Maksudnya aku belum paham terus. Jadi kan dikatakan bahwa kan bukan Tuhan yang menyebabkan orang mati, tapi dosalah yang membuat orang mati. Nah, betul. Lalu ibu ini bingung dengan pernyataan orang-orang yang mengatakan bahwa dia telah dipanggil Tuhan. Apakah itu dimaknai bahwa Tuhan memang memanggil dia untuk mati atau bagaimana gitu? Bukan. Itu jadi kalau kata ya paradigma yang beredar di masyarakat kan gitu, bahwa itu apa ya, kalau kita bilang ya memperhalus bahasa, bahwa kematian itu memang bukan karena Tuhan memanggil kita, tetapi memang kematian itu adalah dampak dari keberdosaan atau kejatuhannya manusia gitu kan. Jadi kalaupun paradigma yang selama ini sudah kita kenal dengan mengatakan ya dia telah dipanggil Tuhan, sebenarnya itu bukan konsep di dalam iman Kristen gitu. Yeah. Itu hanya memperhalus peribahasa aja gitu. Tapi yang sebenarnya adalah manusia mati ya karena dari dosa. Akibat dari dosa atau dampak dari dosa, manusia itu mengalami kelapukan jasmani, mengalami sakit. Nah, lama-lama ya mati gitu. Gitu. Jadi kalau paradigma yang seperti itu sebenarnya itu hanya memperhalus saja. Gitu. Dan konsep cabut-cabut nyawa juga nggak pernah ada ya di dalam iman Kristen gitu. Ya. Itu nggak seperti itu, karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mematikan. Allah kita itu kan Allah yang maha kasih ya. Dia itu justru memberikan hidup kepada manusia. Cuman karena manusianya melanggar ya makanya manusia itu mengalami kematian. Seperti yang di Kejadian kan dikatakan perintah Allah kepada Adam dan Hawa jangan memakan buah yang di tengah-tengah Taman Eden itu. Kalau dia tidak taat dengan perintah Tuhan ya manusia itu mati gitu. Jadi manusia mati karena ketidaktaatan, bukan karena dipanggil Tuhan atau bukan karena Tuhan mematikan manusia gitu. Ya, gitu ya Bu ya, Bu Pre. Itu bahasa halusnya aja itu seperti itu. Ya, itu bikin saya kebingungan. Begini, boleh satu pertanyaan lagi? Ya silakan, langsung ya. Ya, pertanyaan kedua mengenai hubungan kekeluargaan suami istri. Jika suami kembali lagi di agama yang kata disebut RT 6, itu bagaimana ya? Menurut saran, itu saran sih. Saran dari Delia sama gimana RT 6 kita jangan membahas RT 6 gitu. Ini kita menjelaskan iman kita aja gitu. Maksudnya dia bertanya bagaimana dengan suami yang sudah pergi ke agama lain begitu kira-kira. Apa ya? Di dalam Alkitab jelas sekali dikatakan ya, barang siapa tidak percaya kepada Kristus, mereka semua akan dihukum, binasa. Gitu.
Jadi apa tindakan yang bisa dilakukan dari kalau suaminya pergi ke agama lain, meninggalkan Kristus? Nah, tentu kita dengan usaha untuk memberitahukan bahwa keselamatan itu ada di dalam Kristus saja. Ya, seperti tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini, keselamatan itu tidak diberikan kepada nama siapapun kecuali nama Kristus gitu. Ya, kita harus menjelaskan itu. Berarti saudara atau siapa tadi ibu ini yang sudah pindah ke agama yang sana, berarti dia belum sepenuhnya mengenal Kristus itu, belum sepenuhnya mengenal siapa Yesus gitu. Gitu. Itu ya, Bu ya. Ya, berarti ibu harus menginjilinya gitu, memberitahukannya. Ya, sekalipun dia tidak menjadi percaya, itulah usaha ibu gitu. Oh, iya. Ini sudah banyak hal sih yang saya lakukan untuk hal itu. Terus untuk mempertahankan berarti itu kan dalam Alkitab kita harus mempertahankan ya, dalam rumah tangga misalnya, bagaimanapun caranya kita harus berjuang untuk menarik dia. Di Alkitab itu kan dikatakan, Bu, jangan kamu ceraikan sebenarnya gitu kan. Tapi melalui ibu, suami ibu itu bisa diselamatkan gitu. Di mana ayatnya itu ada, Elia? Ya, jadi karena imanmu, suami ibu itu bisa diselamatkan ya dengan cara ya seperti yang ibu lakukan ya, itu tidak jemu-jemu ya. Karena bekerja di ladangnya Tuhan itu tidak mengenal kata jenuh. Betul. Gitu. Ya. Mau dia terima atau tidak, ibu bisa menginjilinya ya melalui perbuatan ibu, bisa melalui sikap ibu, itu menginjili itu. Dan jangan lupa doa ibu itu pasti diterima oleh Tuhan itu. Gitu. Percayalah akan kekuatan doa gitu. Kan Yesus sendiri bilang kan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di antara mereka. Gitu. Jadi jangan berhenti berdoa, tetap diinjili ya, dia terima atau tidak, ibu sampai akhir hayat kita ya, Elia ya, kita harus memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Betul. Terlepas kita ini mau orang berdosa atau tidak orang berdosa, penginjilan itu harus tetap dilakukan. Gak ada manusia ini yang gak mengenal dosa gitu. Semua manusia itu berdosa. Tetapi kita melalui Yesus Kristus, melalui penyaliban Yesus, kita itu diantarai. Karena Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita, yaitu manusia Yesus Kristus. Kita diantarai kepada Allah melalui Yesus, ya melalui doa-doa kita kepada Yesus. Ya. Jadi jangan takut gitu. Tidak akan berubah gitu, pasti berubah, pasti ada perubahan. Yang penting sungguh-sungguh ya dan tulus ya. Itu yang penting. Kita yang Bu ya. Ya. Oke. Delia, ini saya sudah dapat ayatnya. Minta maaf ya, yang pertanyaan tadi itu, yang kematian ini ada di ayat Alkitab yang Ayub 1 ayat 21. Itu berbunyi Intinya begini. jawabannya itu adalah kematian itu bukan Tuhan yang buat kita mati, tapi dosa-dosa kita yang membuat kita mati. Tuhan tahu bahwa manusia akan mati, tetapi bukan Tuhan yang menyebabkan kita mati, begitu ya. Karena roh upah dosa. Oke, gitu ya. Yo, makasih Delia. Mbak Agatha, sehat selalu ya Mbak Agatha. Delia. Ya, Shalom. ya. Shalom. Terima kasih. Satu.